Apa yang bisa Anda lihat dari judulnya saja, decision tree pohon keputusan. Artinya yang digunakan konsep pohon. Apa yang ada di pohon? Dia akan ada akar, ada batang, dan ada daun. Nah, decision tree induction, kenapa tambah induction? Karena kita mau model, jadi istilahnya kasih decision tree induction. Jadi decision tree untuk masalah penetapan jenis hewan, maka kita lihat ciri-cirinya dahulu. Tadi beberapa ciri, tipe darahnya apa. Kita lihat di sini sebagai root node, akarnya. Kalau ciri khas, kalau Anda bayangkan, akar itu hanya punya, dia tidak ada yang masuk ke dia, tapi ada yang keluar dari rootnya. Maka itu di sini istilah root node adalah tidak memiliki edge yang masuk dan memiliki 0 atau lebih edge yang keluar. Jadi dia tidak hanya satu, bisa lebih dari satu akarnya. Akar itu spasifik, jadi bayangin aja akar dia masih punya cabang, dia bisa keluar, jadi kayak dibalik akarnya justru di atas, dia akan membentuk pohon tumbuh kita ke atas, itu adalah ada batang, ada dahan, nanti ada daun, terakhir adalah daun. Nah, oleh karena itu istilah-istilah itu di sini akan bentuk rootnya di sini, terus ada lagi setelah itu internal node. Node itu ada, internal node itu adalah ada satu tepat satu edge, ini kita sebut sebagai edge, dan yang masuk dan ada 2 atau lebih edge yang keluar. Itu yang kita sebut sebagai internal node. Sedangkan untuk leaf atau terminal node, nama saja sudah terminal node, berarti node yang paling akhir, sehingga setiap node yang ada kita sebut sebagai terminal node adalah di mana setiap node memiliki tepat satu edge yang masuk. Ini hanya satu edge yang masuk. Sorry. Satu edge yang masuk, tapi memiliki tepat satu X yang masuk dan tidak ada yang keluar. Jadi dia ada satu. Jadi yang ini kita sebut root, yang ini internal karena masih ada yang keluar. Sedangkan sudah ada yang keluar maka kita sebut sebagai terminal node. Jadi 3 topik, 3 yang mungkin Anda sudah pernah pelajarin di struktur data sebetulnya hal seperti ini. Jangan saya struktur data, jadi mungkin juga ada bukan di struktur data, terus analisa algoritma, kadang-kadang ada juga istilah ini pasti akan muncul, atau ada juga di teori graf. Ini dasarnya dari teori graf, kita buat disease tree. Tree itu pohon. Kumpulan dari tree apa? Pohon adalah forest. Forest itu adalah hutan. Itu istilah itu semuanya dari alam kita bikin seperti itu. Oke, sampai sini sudah ada yang jelas. Ini hanya mengulang dari bagian istilah-istilah yang nanti ada di decision tree. Yang penting hanya ada 3, root node, internal node, and terminal node. Atau kita sebut aja sebagai daun. Daun itu benar-benar terakhir, udah nggak ada lagi di ujung daunnya sana. Kecuali di internal node-nya bisa ada. Oke. Kita lanjut. Jadi contoh apa sih yang ada di decision tree tersebut? Bisa Anda lihat di sini. Ini salah satu contoh decision tree. Ini ada data refund, ada marital status, ada taxable income yang tadi sudah saya katakan. Di sini kalau dilihat datanya berupa data kategori, kalau di sini berupa kata income continuous. Nah, bagaimana sih kita menentukan mana yang akar, mana yang internal, mana yang leaf atau terminal node. Nah, nanti akan ada timbul di decision tree ini atau pohon keputusan ini pertama menentukan rootnya. Nanti ada perhitungan bahwa jenis algoritma apapun nanti ada di sini cara menentukan rootnya. After that, setelah itu kita lakukan split attribute. Jadi split attribute, kita share atribut yang refund kita ambil. Terus kita mau kemana? Ke marital atau ke taxable. Nah, di sini kita ada perhitungan nanti kapan kita masuk yang di sini itu marital atau tax. Nah, itu ada nanti perhitungan sendiri. Kita umpamanya di sini contoh marital status. Nah, nanti lihat lagi di marital status seperti yang tadi di root itu kan ada kelasnya kan. Root itu kan di sini ada
kategori ada yes sama no. Ya ini yes sama no yang kita masukkan. Di marital status pun sama. Dia ada single, ada married. Kita lihat sini karena kategori. Nah, terus kalau di sini kita married, kenapa bisa berhenti? Ada pertanyaan sendiri, kapan kita berhenti di sini? Nah, ini single atau divorce, kita masukkan ke tax. Ini masih urutan seperti ini. Nah, nanti ada pendapatannya yang dikurang dari 80. Ini kalau continuous bisa dirubah menjadi bentuk kategori, bisa jadi seperti itu. Baru kita bisa tentukan dia termasuk kelas yang cheatnya yes or no. Jadi decision tree selalu bentuknya seperti ini. Dan pertama yang kita lakukan adalah mencari rootnya. After untuk kita split lagi, itu ada hitungannya kembali. Oke, jadi ini adalah konsep dulu yang ke pohon putusan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Kalau di sini tidak ada pertanyaan, saya lanjut kembali. Saya lanjutkan ke yang salah satu contoh lain lagi, bahwa di sini menerangkan bahwa suatu decision tree itu tidak mutlak satu dari tadi yang refund ini. Bisa jadi dari marital status yang sebagai rootnya. Bisa juga taxable jadi rootnya. Nah, nanti kita akan belajar di situ bagaimana cara kita menentukan root yang mana yang kita gunakan. Jadi dapat marital cuma 10, mungkin marital status yang jadi ini. Kalau datanya lebih banyak, kemungkinan besar bukan marital status yang menjadi rootnya. Semuanya ada perhitungannya di sini. Oke, ini tadi sudah proses klasifikasi decision tree. Ini sama, tadi yang sudah sampaikan. Nah, ini ilustrasi modelnya. Kalau sudah jadi pohon kita, data baru kita coba lakukan mulai dari rootnya. Kita punya data uji seperti ini. Bagaimana dia bisa kita tentukan cheatnya dia positif, dia yes or no. Ini perjalanannya. Kita tentukan refine-nya, kita lihat dia no. Oh, berarti jalan ke sini. Oke, kita lihat habis no, kita lihat marital statusnya. Statusnya apa? Kita ke yang mana? Ke yang merit. Apa yang terjadi? Taxable-nya pakai enggak? Enggak, karena sih sudah berhenti begitu merit ya stop. Hasilnya isinya adalah no. Ini kalau pohon keputusannya. Ya, jadi memang sangat kalau dilihat sepertinya mudah untuk menentukan bagaimana kita kalau ada data baru, kita sudah punya model pohon keputusan, kita tinggal masukin data baru, dia masuk kelas yang mana. Oke, jadi ilustrasi dari yang tadi data training. Yang sebelumnya ini data trainingnya. Kalau di sini ini udah data testing yang kita gunakan untuk mengetes dari modelnya. Kita bisa lanjut. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa klasifikasi itu punya metodenya pakai apa. Ya, dalam ini metode decision tree atau keputusan. Nanti ada pakai metode apa? Metode bias. Algoritmanya beda nanti. Di sini tree, jadi punya algoritma beda-beda. Di sini ada yang tadi nanti ada kita jelaskan ID3, C45, CART, SLIC dan SPIN. CART itu classification and regression tree. Jadi ini gabungan antara regresi dan tree pohon. Oke. Kita belajar dulu mulai dari yang dasar yang sering digunakan ID3. Bagaimana tahapan algoritmanya? Semua